yang ada katakan Pendahulu kalian aja kami usir. Kalau sudah mencoba untuk melakukan sesuatu anarkisme di negara ini, apalagi kalau cuma modal sarapan pagi. Jangan kayak gitu. Mari kita diskusi yang sehat, diskusi yang baik. Jangan kau ingin menghentikan langkah kami untuk membentengi akidah umat kami. Habis itu misionaris kemana-mana. Dikumpulkanlah orang-orang gila yang ada di jalanan. Orang-orang Islam yang gila, yang lupa ingatan. Habis itu diobatin, habis itu dirawat. Setelah mereka sembuh, mereka dibaptis menjadi orang Kristen. Jangan kau pikir kami diam untuk itu. Jangan. Apologet Islam Indonesia berdiri sebagai yayasan, sebagai payung untuk melindungi umat Islam yang awam terhadap ronrongan para misionaris. Pahami itu. Awas, tiarap. tahu. Apa? Ustaz, kalau punya ilmu, Masya Allah, sampaikan kebenaran Kristen di sini, Masya Allah. sampaikan imanmu di sini. Kalau kau mampu, patah dengan datamu yang kau bawa. Jangan kau katakan Silakan, Ustaz. bahwa ajaran Kristen itu berubah. Nanti kau Ini ranah diskusi. Sampaikan kebenaran Kristen di sini. Sekarang mari kita buktikan bahwa agamamu lebih bahaya dari narkoba. Aduh. Matius 7, 21, 22, 23. Dengarkan. Belum ada pemakai narkoba yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Tapi kalau orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Kami nggak mau anak kami memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Akibat dari memanggil Yesus sebagai Tuhan dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Kami tidak mau. Allahu Akbar. Kami harus melawan. Ngeri banget. Allahu Akbar. Jarak. Narkoba itu nggak seberapa, Bung. Narkoba nggak seberapa itu. Tapi kalau menyebut Yesus Tuhan, waduh, neraka. Kau katakan ajaran Kristen lebih narkoba. Kau bisa ditangkap loh. Silakan aja, tapi datanya kan ada. Oke. Ada datanya. Oke apa? Jadi kalau itu permintaanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Loh, ini kan dalilnya jelas di dalam kitabmu. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Orang-orang yang memanggil Yesus, kemudian di data nomor 22-nya mengatakan, Yesus, bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua, bukan sebagian, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana kembalinya pembuat kejahatan? Kata Yesus, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Islam mana yang tega keturunannya dilemparkan ke neraka hanya dengan memanggil manusia sesamanya makhluk dengan panggilan Tuhan? Islam mana? Gak ada Islam mau. Lalu siapa yang mengaplikasikan kemudian untuk membentengi mereka? Kami para apologet. Tapi itu menjual suara setiap malam, menjajakan suara 24 jam untuk melindungi akidah umat ini dari dilemparkannya ke dalam api neraka. Paham kau, saudaraku? Paham? La haula wala quwata illa billah. ada hubungan kepada Muslim, nggak ada kaitannya. Begini aja, Pak Ustaz. Kamu diskusi aja. Subhanallah. Banyak ini banyak. Kita diskusi aja lah. Kayaknya nggak pakai handset kayaknya ini orang, nggak dengerin kayaknya. Iya. Pakai handu aja tadi. Kau panggil pendetamu, Bung, atau lulusan terbaik di sarjana teologi, Bung. Undang ke sini kita berdiskusi. Kita berdiskusi. Kalau agama Kristen itu benar dalam versi pewahyuan dan sejarah dan kenabian dan kitab suci, kami persilahkan, yuk mari kita kembangkan agama Kristen. Tapi kalau tidak, justru bertentangan dengan apa yang ada diajarkan oleh para nabi, tunggu dulu, langkahi kami dulu. Begitu maksudnya. Itu udah bisa diproses.
Jangan ngancam persatuan. Jangan ngancam-ngancam ente, jangan ngancam-ngancam. Tidak bagus. Apa kapasitas kamu ngancam-ngancam orang, woi? Di mana kau? Apa? Kau ngancam-ngancam orang. Apa? Mau cari. Mencari kamu. Kamu saya tanya samamu, Bung, saya tanya, user dengar 10 detik dengarkan. Menurutmu bahaya mana narkoba daripada masuk neraka? Juma. Bahaya mana? Yang kejawab dulu dong, jawab dulu. Nanti kuplototin lagi handukmu. Jawab dulu. Ada kaitannya antara narkoba. Bahaya mana narkoba daripada masuk ke dalam neraka? Jawab. Kau akan lebih bahaya narkoba daripada ajaran Kristen. Saya tanya, bahaya mana narkoba daripada masuk ke neraka? Bahaya mana? Apa? Kau katakan, Bahaya mana? Kau katakan lebih bahaya narkoba daripada agama Kristen. Emang kau Makanya jawab, bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab dulu. Ya sudah, kau laporkanlah sana. Hati-hati kau. Laporkan. Iya, laporkan. Tapi jawab juga, jawab. Bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab. Saya jawab di pengadilan ya. Yes. Yes. Kau katakan Tepuk tangan dulu. bahaya narkoba daripada agama Kristen. Saya tanya samamu, Pemerintah- orang yang memanggil Yesus panggilan Tuhan itu Pemerintah diancam oleh Yesus dengan neraka. Kalian semua pembuat kejahatan. Kok kau salahkan aku? Sadar nggak kau itu? Ayo. Agama Kristen. Apanya? Kamu. Nggak? Apa? Gimana? Kristen disahkan pemerintah nggak? Sangat menurut negara. Kalau negara mengiyakan, tapi konsep negara ini ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu? Kalau memang sah menurut negara, kenapa kau katakan apa dasar agama Cocok yang tidak, saya tanya dulu. Kok mau melebihi narkoba? kau jawab dulu. Mau melebihi Ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu tuh? Hu. Cocok tidak? Kau ngerti Esa tidak? Hentikanlah bicara masalah Tuhan. Masalah Tuhan. Tidak Bisanya nangis, Atas Bang. berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Allah. Bukan atas rahmat Theos atau Yahweh. Cocok enggak dengan agamamu tuh? Hah? Kau jujur dulu. Tidak perlu saya terangkan sama. Ya. Udah? Ya tadi kau bawa-bawa negara. Kau tadi bawa-bawa negara. Jadi ku tanya, cocok tidak? Agama Kristen itu sah menurut negara, tapi kau katakan lebih bahaya daripada narkoba. Nggak paham juga Bapak ini. Menurut umat Islam, orang kafir itu masuk neraka. Maksudnya gitu loh. Ya itu pembuat kejahatan. Yang buat kejahatan. Beleng-beleng ini Kalau orang masuk ini. neraka banyak dibanding dengan narkoba gitu loh. Paham nggak orang Botol ini? kau, botol. Bego. Beleng-beleng kau. Ngebelin kau. Kau katakan melebihi narkoba ajaran Kristen. Itu kejahatan. Loh, saya tanya dulu. Bahaya mana narkoba dengan neraka? Jawab. Jangan kau kaitkan ke ajaran Kristen, narkoba. Loh. Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau bukan kerajaan surga lalu kemana? Neraka kan? Tidak perlu kau bahas. La haula wala. Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Kenapa tidak ada kapasitas? Apa rupanya? Sedangkan Roh Kudus saya lebih bekerja daripada Roh Kudusmu. Tadi aku tahu kau pakai celana hitam, kau bilang tidak. Ajarkan Al-Quran yang baik. Jangan kebrang. Masih kau pemecah bangsa. Aduh, Kok botol. pemecah bangsa? Nangis malah nangis. Pemecah bangsa. Alkitab kau bahas. Sementara Alkitab sendiri bukan kitabmu. Al-Quran lah bahas. Ya sudah, kalau begitu kitabmu kenapa nyebrang ke Islam? Menyeberang gimana? Kan saya dengar. Ini kan Kenapa umum. nyebrang ke Islam? Agamamu kenapa nyebrang ke Islam? Kenapa? Maksudnya? Kitabmu apa namanya? Yang harusnya kitabmu itu kalau tidak nipu-nipu apa namanya? Kitab saya itu Alkitab. Nah itu nipu namanya. Itu nipu namanya. Itu nipu. Itu cara setan menyesatkan.
Nah, kau kan udah menghakimi. Lah, bukan menghakimi, itu fakta. Kenapa buku dari Romawi kau pakai sampul Arab, tuyul? Fakta gimana? Loh, kok jadi bahasa Arab sampulnya Alkitab? Gimana? Apa? Saya catat kamu itu Kau mau ajak aku minum kopi? Al-Quran itulah bahan. Tidak perlu Alkitab. Nggak ada ilmu kau. Paham nggak orang ini? Alkitab itu bahasa Arab nyolong dari Al-Quran. Bahasa kitab itu biblos. Nggak ada ilmu dia bang, nggak ada ilmu. Dasar nggak ada ilmu dia nih. Kau Di juga dunia rocos ada aja, ilmunya. rocos Kalian katanya ada kau. ilmunya. Nggak ada ilmunya kalian. Kamu yang ada ilmu. Karena kamu Udah, nyolong. Nah, itu dibahas. Kamu Kau itu kau sampaikan sama pendetamu atau lulusan terbaik di agamamu untuk hadapi kita di sini diskusi. Katakan pembina apologet Islam Indonesia mengajak kalian berdiskusi supaya umat ini tercerahkan. Dah, hentikan membahas Alkitab. Nenekmu kiper. Karena orang yang membahas firman Allah Alkitab adalah Alkitab firman Allah. Bikin ku robek mulut kau sampai kuping. Nggak kali kau. mulutmu itu Jangan. ada apa? Nggak benar. Kau katakan melebihi daripada narkoba. Ajaran Kristen. Buktinya sampulnya aja sudah nipu. Iya, tengoklah nanti sesuai dengan apa yang kau lakukan. Ini sampulnya kita aja sudah nipu itu. Sama dengan narkoba, kenikmatan yang menipu, kenikmatan semu. Hati-hatilah kau bicara Juma. Saya hati-hati, saya pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Nenek mukipir kau nggak perlu ancam saya. Gak usah ngecap kau. Buktikan aja kalau kamu berani, buktikan aja. Gak usah Kalau ngecap kau. kau gimana? Nah, apakah kau Apa? pernah menikmati narkoba? Apa? Neraka dan narkoba, aku bilang. Neraka dan narkoba. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Kristen itu memanggil Yesus Tuhan. Kata Yesus, orang yang memanggil dia itu memanggil dia Tuhan dianggap sebagai penjahat. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Di dalam kitab Matius 13:50 pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Kucluk. Nah, kali kau ngomong. Emang kau pernah menikmati narkoba hingga kau bisa membandingkan ajaran Kristen? Apaan sih tanya kau? Dasar bohong betul kau. Saya banyak menghentikan karyawan saya yang makin narkoba. Udah, paham kau? Pernah nggak kau menikmati narkoba? Ya nggak mungkin lah. Nenek mukiper banyak cerita kau. Ini orang ini betul. Udah kau cebok aja dulu, itu ada air 1 sendok dikasih mamamu tuh. Cebok dulu sana, air 1 sendok. Udahlah, kalau kau mau belajar Islam bilang, kau jangan malu-malu, saudaraku user. Kalau mau belajar Islam, mari belajar Islam. Jangan kayak gini caramu. Dan mengatakan seperti itu, kau berhadapan dengan negara. Karena menurut negara agama Kristen itu sah. Ini pendalaman materi di dalam diskusi lintas agama, kucluk. Betul tidak ada ilmu ini. Betul botol ini. Ada ilmu bang. Kalian itu nggak ada ilmu. Loh. Lu. Bahlul juga ini. Kalau ngaku beragama Islam, ajarilah Al-Quran itu. Al-Quran. Umat Theodor dengar. Ini saya mengajari kepada orang-orang Islam Jangan menyeberang kau. bahwa menyembah manusia itu lebih bahaya daripada narkoba. Apa? Kan kau ulangi, kan? Kau ulangi. Saya katakan menyembah manusia itu lebih bahaya dari narkoba. Lu mau apa? Tapi tadi kau bilang tadi ajaran Kristen. Ya yang menyembah manusia itu siapa? Yesus yang menyembah Yesus manusia itu siapa? Kristen kan? Lu mau apa? Apa? Jadi apa kita Terus? dengan narkoba? Lah, kalau narkoba, Bung, meninggalnya orang yang memakai narkoba tapi dia bertaubat, itu diampuni oleh Allah. Tapi mati dalam keadaan menyembah manusia, kekal di neraka. Mana bahaya kira-kira? Neraka atau narkoba? Oke. Kucolok juga mata kau nanti pakai linggis. Maksudnya bang, semua guru itu begitu. Ya, saya tanyakan ke pemerintah Jokowi bahwa kamu sendiri mengatakan ajaran Kristen melebihi daripada narkoba. Waduh, jawab indah. Oh, betul-betul ini orang nggak punya daya pikir yang apa ya, yang kasih. Oh, Udahlah user. Aku mau menyembah Tuhannya Yesus dulu user ya. Iya bang. Ya. Udah Jangan masuk kalau ke luhur bang, ya bang. Ya bang. nggak ada gunanya. Gimana? Kapasitasmu nggak ada.
Udah terserah kamu lah. Kau jangan cuma curhat aja situ. Udah kau garuk pantatmu itu. Udah banyak bentol-bentol pun. Bicaramu nggak berhikmat. Ya masalahnya kau duduk dari tadi di depan itu di apa? Di gaba-gaba. Banyak semut. Tidak tahu bagaimana. Itu. Udah handuknya kayak begitu. Handuknya nenekmu pula kau pakai. Tahu. Situ. Aduh. Udah, Yusar. Pesan saya, kamu belajar Bible lagi. Habis kamu belajar Bible, kamu kesini lagi kita diskusi. Oke, saudaraku. Saya belajar Alkitab karena saya mempunyai roh Allah. Ini menghujat ini. Ini menghujat ini. Kau sebut apa barusan? Kenapa kau sebut Roteos? Kenapa? Atau roh Bahas itu Alkitab itu. atau roh Yahweh atau roh Yesus? Kalau kaum Muslim yang sejati, ajarkanlah Al-Quran itu, terangkan kepada. Ini Al-Quran sudah kuterangkan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Ini saya sudah mengajarkan Quran. Semisal orang-orang kafir itu laksana hewan yang mendengarkan suara, mendengarkan seruan tapi tidak mengerti apa kandungan dari seruan itu. Paham? Enggak mungkin paham. Enggak mungkin, pasti enggak paham. Nah, udah aku bilang enggak paham. Enggak paham dia, enggak paham. Mana mau paham? Yang orang bela-bela nggak bisa paham, mana mau paham. Enggak paham dia. Pak Juma, kalau memang Anda Muslim sejati, coba ajarkan dulu Al-Quran itu dan saya siap mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Tadi itu dibahas, botol. Oke, saya ajarkan ya. Oke, saya ajarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Itu terangkan. Iya, ini saya ajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan terjemahan. Kamu minta diajarkan Al-Quran atau terjemahan? Terserah. Ya, Al-Quran aja supaya ilmunya bersanad. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Aku Isa tidak pernah mengatakan kepada orang-orang ini kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah. Sembahlah Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan juga Tuhanmu. Dah? Jadi Dah? Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepadaku. Tidak pernah mengajarkan manusia mengajarkan kepada sesamanya manusia. Tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada mantan mayat. Tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada manusia yang makan ikan goreng. Tidak pernah. Yang aku ajarkan adalah apa yang engkau perintahkan. Sabar. Apa aku perintahkan? Sembahlah Allah, Tuhan yang mengutusku, Tuhanku dan Tuhanmu. Tadi ada tertulis di situ Isa. Silakan. Tadi ada tertulis di situ Isa. Tidak disebutkan Isa di sini, tetapi ini adalah ucapan beliau Nabi Isa alaihissalam. Yesus nggak ditulis di situ. Bukan, kan tadi belajar Quran katanya. Ku colok juga hidung kau nanti. Kenapa kau bawa Yesus? Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Katanya mau belajar Quran. Ku sepak juga kau nanti. Gak sopan kali kau. Kau menjebak aku. Kau larang aku belajar membahas kitabmu. Ku bahaslah Quran. Begitu ku bahas Quran, kau tanya lagi Yesus. Aku gak kenal Yesus. Kuclok. Situ Kali Isa. kau ngomong. Bukan Yesus kan? Jadi Kan makanya kita lagi sedang bahas Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Kulempar juga koin 1 kilo di wajah kau nanti. di situ kan tertulis Isa kan, bukan Yesus kan? Yang bahas Yesus tokoh fiktif itu sopore. Orang lagi bahas Quran ini. Kucluk. Ya tadi kau kan membahas Yesus. Jadi masuk. Tapi kan kamu katakan jangan bahas Isa aja, bahas Quran aja. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, Masya Allah. Isa kan? Ternyata Kalau kesabaranku hilang, ku gigit kuping kau nanti lama-lama. kan ditulis Isa di situ kan, bukan Yesus kan? Jadi Iya, Isa. Yesus itu siapa? Aku nggak kenal. Yesus itu siapa? Itu buatan orang Roma, itu nggak kenal kami. Aku cukup mendengar Al-Quran tadi, aku hormati, ya, hormati ya. Tadi Terus? kan, kau baca, tadi saya dengar di situ Isa, berarti nggak Yes. nyambung. Nah, Ya memang ini
Ini sedang membahas Isa ini. Orang botolnya luar biasa ya. Menurut saya, membahas Yesus mulai ini. Begini, dengarkan, saya ulang bacaannya ya. Dengarkan. Dengarkan. Saudaraku dengarkan. Al-Quran itu sendiri. Iya, dengarkan saudaraku, dengarkan. Ini saya bahas Quran ya, dengarkan. 1 menit. Kamu duduk yang cantik. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budu Allah. Di situ ada kata Allah. Oke. Jadi ini hak prerogatif milik Islam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah. Ada kata Allah di sana. Ternyata Allah ini Tuhannya umat Islam. Kenapa muncul di kitabmu juga ada Allah? Itu makanya kau dibahas agamamu. Gue tusuk mulutmu nanti. Aku menghormati ayat itu tadi. Kalau kamu menghormati Al-Quran, kau hilangkan kata Allah di dalam kitabmu. Oh, seperti itu. Lah iya, makanya umat Islam tidak pernah berdiskusi, berdialog, berdebat dengan orang Hindu, karena di dalam kitabnya orang Hindu tidak ada kata Allah. Di kitabmu bertaburan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kami terpanggil untuk membahas itu, Koclok. Agamamu yang nikam dari belakang, ada aja giliran dibahas nangis. Kalau memang itu permintaanmu diganti, kata Allah di Alkitab, Iya. coba berikan masukan ke Menteri Agama. Dengarkan, Bung, dengarkan. Oke, dengarkan. Kau tahu tidak? Baru-baru ini viral. Pemerintah menyetujui pergantian kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Siapa yang mengusulkan? Persekutuan Katolik dan Protestan. Protestan bersurat ke Kementerian Agama agar Isa Al-Masih diganti menjadi Yesus Kristus. Disetujui oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama. Kenapa kalian Protestan dan Katolik tidak bersatu mengganti nama Allah? Menyurat ke Kementerian Agama, mengganti nama Allah menjadi nama Yahweh atau Theos. Kenapa? Kamu sendiri. Kuk. Bung, sekali lagi saya sampaikan, Bung. Ini saya mau pamit, saya mau ibadah ya. Ya. Ini baru-baru disetujui oleh Kementerian Agama kita, permintaan dari Persatuan Katolik dan Protestan untuk menggantikan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Disetujui, deal, ketuk palu, aman, selesai. Jadi tidak ada lagi kenaikan Isa, tetapi kenaikan Yesus. Begitu kawan, ternyata bisa. Kenapa kau suruh saya ganti kata Allah? Harusnya kalian kalau malu, merasa Allah bukan Tuhanmu, kau bersurat seperti yang kamu lakukan terhadap kata Isa Al-Masih, surati kepada Kementerian Agama, insya Allah akan diganti menjadi Yahweh atau Theos atau Kucluk. Allahu Akbar. Gitu. Apapun yang kau minta kepada kementerian, wahai Menteri Agama, kami minta sebentar penerbitan Bible berikutnya, jangan lagi pakai kata Allah, tapi gantilah menjadi nama Yahweh, atau nama Theos, atau Yehova, atau Zeus, atau apa kek yang kalian suka, Brahma Kumbara, atau Tarsan, terserah lu. Yang kamu anggap itu Tuhanmu, pakai. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Insya Allah Kementerian Agama akan ACC. Selayaknya Nabi Isa telah tidak lagi digunakan. Begitu, kawan. Selesaikan, simpel kan? Supaya tidak ada lagi diskusi. Begitu loh. Kalau memang Anda keberatan, udah sama-sama kita ke Jakarta yuk. Serius. Awas lu. Awas. Di mana kita ketemu di Jakarta? Di mana? Ya. Ya terserahmu. Ya udah. Sekarang kau DM nomor kontakmu. Oke, ya. Ayo. Saya akan ke Jakarta. DM nomor kontakmu, saya akan ke Jakarta. Kita sama-sama kita ke MUI dulu. Besok ada pertemuan API Apologet Islam Indonesia dengan orang MUI, dipimpin oleh Ustadz kita Abu Dedat. Habis itu kita akan ke Kementerian Agama untuk nomor sini Pak Juma. Apa? Nomor Bapak sini.
Nomorku ada di channelku Zulkifli M. Abbas Official. Kau lihat di situ nomorku bertaburan. Coba bilang aja. Enggak bisa bilang sini. Saya bilang sini, nggak bisa. Nanti saya diteror sama gadis-gadis. Nah, gimana itu? Kamu tahu tanggung jawab? Apa katanya ke gadis? Mereka banyak yang mencari nomorku, tuyul. Nggak kayak kau dijauhi gadis, aku didekatin gadis. Kalau kau memang pacaranmu, itu takkan mampan gadis apapun itu. Lah udahlah kamu banyak cerita. Sekarang kamu DM nomor kontakmu. Insya Allah kita ketemu. Dan satu, saya janji saya akan membelikan kamu handuk baru. Percayalah, aku sobatmu yang baik. Kaitannya, gak ada Nah, kaitannya itu handuk yang kau pakai robek, aku ganti, aku belikan yang baru. Napa? Sensi kali kamu. Lah tadi aku lihat warna hitam itu apa? Coba. Kan kembali kau kan kelihatan palsu. Lah gimana sih orang ini? Kamu bilang tadi robek. Lah robek, kalau tidak robek mana aku lihat itu hitam di dalam. Bau juga orang ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku janji ku belikan kamu handuk. Percaya deh. Oke, saudaraku. Nggak usah banyak komentar kau Juma. Sama-sama kita minta, dah. Iya. Kau minta tadi, coba kita ajukan sama. Iya, katanya mau jumpa di Jakarta, DM nomor kontakmu, kita ketemu di Jakarta. Nanti teman-teman saya pasti memfasilitasi kita jumpa, karena nggak mungkin kita hanya berdua. Pasti difasilitasi. Nomor WA aku kalau mau lihat di Zulkifli M. Abbas Official. Itu nomor kontakku setiap saya live pasti ada nomor kontak saya tertera di sana. Ambillah di situ kalau kamu keberatan mendm nomor kontakmu gitu. Nanti di Jakarta, insya Allah besok kita ada pertemuan dengan MUI. Kita sudah terjadwal dari sepekan yang lalu, tanggal 15 besok kita jumpa dengan Ustadz kita, siapa? Abu Dedat. Gitu loh Bang. Jadi kita jumpa sama-sama, kita teken, kita ke kementerian setelahnya, meminta kepada kementerian untuk merubah nama Allah yang ada di dalam Bible menjadi nama apa? Nama apa yang Anda suka kira-kira untuk diganti di situ? Nama Allah kan dihilangkan. Apa namanya nanti di sana? Bukan saya yang meminta, tapi kamu sendiri. Iya, nama Allah kan dihapus. Nama Allah dihapus. Nah, kamu ganti pakai nama apa? Saya bilang kan bukan saya yang meminta, kan kamu yang meminta. Iya, kalau di ACC nama Allah dihilangkan, kamu ganti nama Allah apa di sana? Kamu apa namanya? Kenapa aku? Itu kan bukan kitabku, itu kitabmu. Kamu ganti nama Tuhanku, keluarkan nama Tuhanku di kitabmu, kau pakai nama Tuhanmu. Kira-kira yang mana kamu pakai? Bapak, anak, atau yang mana? Tapi kamu meminta yang... Iya, kalau di ACC Bung, nama Allah dihapuskan di Biblemu. Pertanyaannya Biblemu pakai nama siapa lagi setelah itu? Ya sukamu aja. Kenapa sukanya berundang? Aduh, ya Allah. Kan kau yang meminta kan? Gerindra bantu makanya bilang begitu. Cari solusinya seperti apa solusinya? Udah, kau pilih Yehova, Yahweh, Zeus, atau yang mana? Atau Bapak? Saya tidak meminta, tetapi kamu yang meminta. Udahlah, talak 3 aja sudah kita ya. Udah benerin handuk muda dulu. Saya pamit dulu ya. Pamit dulu mau ibadah. Mau ibadah dulu lah. Mau ibadah dulu. Tolong teman-teman. Kasih undang, kasih. Iya, syukran semua yang di bawah, yang di channel Zulkifli M. Abbas. Saya pamit undur diri untuk sementara. Insya Allah jumpa lagi kita sebentar. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Untuk saudaraku Yusar, mohon maaf ketika ada kata-kata yang membuat Anda tersinggung. Yang pada intinya ini hanya diskusi untuk memberikan edukasi kepada saudara untuk berpikir lebih jelas lagi, lebih murni lagi berpikirnya agar beragama dengan menggunakan akal, bukan hanya iman tetapi akal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku.